Tian Yu marah kepada Xuan Xiao karena telah melukai Meng Li. Tak berselang lama, ketua dan para petingginya muncul. Dengan kesombongannya, Xuan Xiao mengatakan kepada seluruh anggota sekte hanya kelompok tak berguna. Mereka semua mengikuti Xuan Xiao memasuki aula. Kini sekte Qinghua dikendalikan oleh Xuan Xiao sebagai pendekar tingkat tertinggi. Dan dengan mengejutkan, Xuan Xiao mengatakan kebenaran tentang Tian Qing dan Su Yu, yaitu orang tua Tian Yu. 19年前，皆为误传，非勾结妖族。即日起，你们所有人，素玉、云天清之都应恭敬祭拜。云天河，你们也应恭敬对待，也并非叛徒之子，不用这么跋扈吧？明光师兄，是。 Tian Yu berterima kasih karena telah membersihkan nama orang tuanya. Namun dia kesal dengan keangkuhan Xuan Xiao yang bertindak kejam kepada murid sekte. Xuan Xiao pun marah dan menegaskan mulai saat ini hanya satu suara yang harus dipatuhi, yaitu dirinya. 自今日起，天河只有玄霄一个人的声音就得了。我不愿留在君华派，我不喜欢你现在的样子。我们走。站住！必须跟我回清风剑。随你。 Tian Yu dan Meng Li dibawa Qing Yang ke kediamannya. Tian Yu kecewa tak menyangka ternyata karakter Xuan Xiao di luar dugaannya. Qing Yang menceritakan masa lalunya Xuan Xiao yang berambisi ingin menjadi pendekar tingkat dewa yang tak tertandingi. Misi Tian Yu selanjutnya ingin mencegah pertempuran terjadi. Dia akan pergi ke dunia Huaming sekaligus ingin bertemu dengan Meng Li. Tak lama Chonggu pun muncul memberitahu cara memasuki dunia Huaming. 一影之方能进入，说去就能去的地方。名都是何处？传说名都在昆虚以北。据说镇守不周山的，这不周山呢，五只龙异常凶险。你可坚定了要去？决定了，我们一定要去，便是死也不怕。不怕。 Jiying dipanggil oleh ketua untuk menerima jabatan sebagai ketua praksi pedang. Namun Jiying memohon satu permintaan untuk menemani Tian Yu dan Lingxa pergi ke sekte Huaming menemui Meng Li. Ketua pun mengizinkan namun dengan syarat harus membawa kembali Tian Yu dan Lingxa ke sekte Qinghua. 我可以许你去找云天河他们。子英，我有一条件，他们二人天赋异禀，你务必将云天河和韩灵莎，你可答应？子英领命。 Saat mereka berdua akan pergi ke sekte Huaming, tiba-tiba Jiying muncul. Tian Yu terkejut ternyata Jiying akan ikut bersama mereka mencari Meng Li. Jiying mendapatkan izin dari ketua, namun dengan syarat Tian Yu dan Lingxa harus kembali ke Qinghua. Jiying pun memberikan pedang kakek gurunya yang sudah diperbaiki kepada Tian Yu. 你就用它将失功的定魂重新铸造，守护心中的道义吧，守护朋友。我一定会好好用这把剑。保重。 Mereka pun mulai perjalanannya menuju kota Ming dengan melewati Gunung Buzhou. Tak lama mereka tiba di gerbang kota Ming dan tiba-tiba naga Xianju penjaga Gunung Buzhou muncul.那个神龙要经过本尊的考验，如何能接受神尊的试炼？好，什么考验？但是值得本尊欣赏。入名都，尊就会打开通往名都的路。你若能够抵挡住本尊一击，本尊意想不到。让我们去名都了吗？我这算通过你的考验了吧？ 本尊不会食言的，本尊今日如你所愿。多谢神龙为我们护体。时间紧迫，我们赶紧进入名都。 Setelah menerima ujian dari naga Xianju, akhirnya mereka diizinkan masuk, namun hanya diberi waktu 6 jam. Tujuan mereka memasukinya untuk mencari pusaka ranting yang hanya berada di kota Ming, sebagai kunci agar bisa memasuki sekte Huaming. Dan secara kebetulan bertemu dengan orang bernama Mian, yang pernah ditolong oleh mereka saat berada di Gua Yunan. Tian Yu menjelaskan tujuan kedatangannya untuk mencari pusaka ranting, agar bisa memasuki sekte Huaming. Dengan mengejutkan, Mian memberikannya sebagai balas jasa kebaikan Tian Yu terhadapnya. 多谢姑娘。 应该是我感恩才对。您感激不尽。谢谢无面姐姐。
Setelah mendapatkan pusaka ranting, Mian mengatakan yang mengejutkan bahwa jiwa ayahanda Tianyu ingin bertemu. Ada pesan penting yang harus disampaikan. Ternyata Kota Ming bisa bertemu dengan jiwa yang sudah tiada, meski hanya dalam dimensi ilusi yang persis seperti mimpi. Akhirnya Tianyu dapat melihat ayahnya. 孩儿来见你了，爹。臭小子，好久不见了。您还跟离开天河的时候，爹，现在看到的是我的元神，自然一模一样。好想你啊！我最不喜欢男人哭。 Sang ayah menyampaikan pesan yang sangat penting tentang kebenaran 19 tahun yang lalu. Pada saat itu, ibunya Tianyu yang bernama Suyu sedang berbincang bersama gurunya yang bernama Xuanzhen. Namun tiba-tiba ketua sekte terdahulu muncul. Suyu yang sembunyi mendengar percakapan mereka. Dia terkejut ternyata ketua sekte mempunyai tujuan besar. Dia membohongi semua dengan dalih ingin membasmi siluman sekte Huaming untuk melindungi dunia. Padahal ingin menyerap kekuatan kristal sekte Huaming untuk menjadi pendekar tingkat dewa. Tian Qing juga menceritakan penyerangan terhadap sekte Huaming yang dianggap salah dengan ditembus oleh dua pedang pusaka Wangsu dan Sihi untuk menyerap kekuatan kristal.师兄，错的是我们，他是幻冥少主，绝不能留。师兄。 Akhirnya Tianyu kini mengetahui kebenaran di balik pertempuran dengan sekte Huaming. Keserakahan ketua sekte terdahulu kini terulang kembali, yaitu Xuan Xiao berambisi ingin menjadi pendekar tingkat dewa. Tianyu akan berjuang sekuat tenaga untuk mencegah pertempuran terulang kembali. Tak lama sang ayah pun pergi, dan mereka pun dengan segera meninggalkan kota Ming. 出去再说。赶紧出去了。云公子已经被戍族发现。 Di tempat lain di sekte Huaming, terlihat Meng Li yang masih lemah terluka oleh keganasan pedang Sihi. Tak lama, Meng Li pun bangun yang sudah ditunggu oleh ibundanya. 洛儿，她便是你的母亲。母亲，我的女儿终于回来了。你我分离19年了，能不能还我梦里都是我的女儿？梦里，你好。 Akhirnya mereka kembali dan singgah di Pavilion King Peng. Tianyu menceritakan semua kebenarannya. Namun Jiying yang tak mudah percaya akan pergi ke King Hua untuk mendengar langsung penjelasan dari ketua sekte. Sementara di sekte King Hua semua murid dikumpulkan untuk pengumuman penting. Yang tak lama lagi pertempuran besar dengan sekte Huaming akan terjadi. Dan tiba-tiba Jiying muncul membongkar semuanya. 你终于回来了，弟子想与你私下详谈。有什么可隐瞒的？ 19年前，自己能够白日飞升成仙，而是前掌门太清非梦魔妖族祸乱人间，琼华与幻冥界之战，导致琼华前辈皆战死幻冥界，结合和望叔吸附幻冥紫金山灵力，对吗？那飞升就要屠害整个梦魔妖族吗？是善是恶，还重要吗？ 掌门所言极是，并非是为了正义而战，琼华非琼华，而是为了死狱而死。不容此应，住口！认罪，我便留你在琼华。去关，来人！ Ketua menemui seseorang yang ternyata Jiang Li masih hidup. Orang yang pernah mengacaukan di kota Senju. Dia memberikan mutiara jiwa merah untuk menyerap kekuatan spiritual Lingsa dari jarak jauh. Agar ketua dapat menguasai pedang Wangsu. Yang ternyata Lingsa adalah penguasa pedang Wangsu yang sesungguhnya. Ketua pernah memberikan mutiara jiwa merah kepada Lingsa sebagai obat. Padahal mutiara pengikat untuk menyerap kekuatan spiritualnya. Saat mereka masih berbincang, tiba-tiba Xuan Xiao muncul. 素朴，想不到。 师弟，竟与如此龌龊蝼！放了他，他不能死。你住口！真
身上的红破念术解掉。如姐，我今日将他杀了，吸附寒灵杀体内的灵力，就再无所主。必将你挫骨扬灰，说出去半字。Lingsa dan Mengli mendatangi Gua Pengsen untuk mencari busur Houyi, pasangan busur yang dimiliki Tianyu. Jika Tianyu memiliki dua pusaka busur tersebut, maka luka dalam akibat pukulan naga Xianju dengan otomatis akan sembuh. Namun saat Ji Ying akan membuka gerbangnya, tiba-tiba 大胆罪人，竟敢擅闯封神陵！神将准许我们带走神弓，休要再言！无奈镇守神将勾芒，还请神将赐功。原来是3世澄澈之人，本将可以一试。是澄澈无邪，心明如镜。我后悔！不要！天河，把灵下的双面还给我。神将，多谢啊！这个神弓果然认你。 Ketua yang berambisi ingin menjadi penguasa pedang Wangsu. Dari hari ke hari semakin meningkat kekuatannya, namun dengan otomatis Lingsa akan semakin lemah. Setelah memiliki pusaka busur ganda, Tianyu berlatih untuk mengaktifkan kekuatan spiritualnya agar menyatu dengan kekuatan yang ada dalam tubuh Tianyu. Kondisi Lingsa sudah semakin membaik. Dia disambut oleh seluruh petinggi sekte untuk menduduki jabatan sebagai ketua sekte menggantikan ibunya. Namun Guisi yang masih belum percaya meminta Lingsa untuk bersumpah, tidak berkhianat dan melindungi sekte. 你要护佑的只有梦墨妖族，此起誓，背弃之举必遭天罚。起誓，我龟邪不信。既然要继承幻冥界之主之位，少主当众立誓。我起誓，生死相依，共存亡，背弃之举。 必遭天罚。都听见了，那梦离，我梦墨妖族少主。 Mengli kini resmi menjadi ketua sekte, namun setelah kekuatan ibunya diwariskan, dia menjadi lemah karena luka dalam yang belum sembuh dari pertempuran 19 tahun yang lalu, dan tak lama sang ibu pun tewas. 你还好吗？因为19年前的旧伤在身。娘，一切都来不及了。如今大人神灭，你是幻冥之主，一切要以幻冥为重。对不起。陈幽大人元神仙逝，请少主即刻继妖主之位。即刻继妖主之位。 Lingsa terlihat semakin lemah karena kekuatan spiritualnya terkuras oleh Su Yao yang berlatih setiap hari untuk menguasai pedang Wangsu. Ji Ying mendapatkan pesan dari Su Liang bahwa ketua King Hua akan melakukan penyerangan ke sekte Huaming. Mereka pun dengan segera mendatangi Huaming untuk memberitahu Mengli. Tak lama setelah memasukinya, mereka disambut oleh prajurit Huaming. Guisi pun muncul mengabarkan bahwa kini Mengli sudah menjadi ketua sekte. Lalu Guisi membawanya ke hadapan Mengli. Mereka bertiga menginfokan bahwa King Hua akan segera menyerang. Jalan satu-satunya untuk menghindari pertempuran, Huaming harus menyerahkan kristal kecubung. Namun Mengli dengan tegas menolaknya. 见过妖主大人，速速说明来意，我已立誓继位，便与他们再无。是来救你们的，别不识好人心啊！你怎么变成这样了？我们此次前来，就是为了阻止再战。他携紫金之力，就可以避免大战。让我如何给宣孝？妖主圣明。如果你们坚持守护幻冥界，便与你们一同守护。我姑且一切。 Setelah diobati, Lingsa pun tersadar. Dia meminta Mengli untuk membujuk Tianyu tinggal di sekte Huaming bersamanya karena hidup Lingsa tak lama lagi. Namun Mengli menolaknya karena Tianyu tak bisa hidup tanpa Lingsa. Dia pun memberikan obat ajaib yang hanya dimiliki ketua sekte untuk menyembuhkan segala penyakit. 而且他心里只有你一个人，天河又不是你的乾坤丹，我不想让他看着我死。对天河来说，是比他性命还重要。这是我娘留给我的天香续命录，你要好好活着。我连夜把你们送出去，我们就永远在一起。
Tian Yu dan Ji Ying yang sedang dikurung didatangi oleh Guisi. Dia memberikan penawaran jika menyerahkan catatan Zhongliang, maka kemungkinan pertempuran bisa dihindarkan. Karena catatan tersebut berisi tentang pembuatan pedang Wangsu dan Sihi dan cara menghancurkannya. Tian Yu pun teringat pernah melihat catatan milik orang tuanya. Dia akan mencarinya dan akan menyerahkannya. Tak lama Meng Li pun muncul untuk membebaskan mereka. 你说的没错，我就是要放，也要保护他们周全。忠义两全才配做妖主。也承诺誓死保护梦离妖主，能履行承诺，找到宗炼手记，帮你找到宗炼手记，云天河一定会遵守承诺。赶紧走，别等我后悔。 Setelah keluar dari sekte Huaming, Ying curiga terkurasnya kekuatan Lingsa diakibatkan oleh mutiara jiwa merah yang dikendalikan ketua. Dia akan menemui Chonggu dan King Yang untuk meminta saran cara melepaskannya. Sementara Tian Yu akan mencari catatan Zhongliang. Namun Lingsa teringat saat berada di Gua Senki dia membawa sebuah buku. Lingsa pun menyerahkannya kepada Tian Yu, namun anehnya buku tersebut kosong. Sementara Xuan Xiao akan mendatangi kediaman Chonggu dengan tujuan yang sama, mencari catatan Zhongliang. 不说你就折腾你到底想？你这个！果然知道宗炼手记的秘密，一心想逆改天命。冲过！真正的望舒宿主是寒灵沙，吸食了寒灵沙体内的望舒。你说苏瑶对灵沙做了什么？怎样？怎样？怎样？ 哎，不可去追他。成功长老，老大。 Tian Yu dan Lingsa masih mencari cara untuk memunculkan tulisan dari buku tersebut. Tiba-tiba didatangi oleh Jiang Li yang masih dendam terhadap Tian Yu. 跟素瑶串通一气，你竟然还活着！我帮素瑶魂魄打入了寒灵沙的体内，体内的望舒之气，真正的望舒宿主，你要亲眼看着寒灵沙死。 Akhirnya mereka mengetahui kejahatan ketua yang menyerap kekuatan Lingsa sebagai penguasa Wangsu. Tian Yu murka akan mendatangi Su Yao namun dihalangi oleh Lingsa. Dan Ji Ying mengabarkan bahwa Xuan Xiao mendatangi puncak King Luan untuk mencari catatan Zhongliang. Tak lama Tian Yu pun tiba di sana. 就算毁了，什么也见不到我。他变后娘尘归尘，他不该成为尘土。你走吧，宗炼手记不在这儿。我不需要宗炼手记，是阴阳子雀，是云天琴和苏玉的儿子。遭遇打断了你我的所有恩仇。 Dengan kesaktiannya, King Yang berhasil membuka segel tulisan Zhongliang. Ji Ying pun mulai mempelajarinya. Meski setelah seharian penuh, Ji Ying belum menemukan cara menghancurkan pedangnya. Tak lama Tian Yu dan Lingsa muncul. Ada yang mencurigakan Ji Ying seperti merahasiakan sesuatu dari catatannya tentang cara menghancurkan pedang. 天机真正能毁剑之法，也是因为我体内有阴阳子元宵对我起了杀心。阴阳子诀的秘密关乎天机。现在阴阳子雀之力在天河体内会不会有危险？先把手机内容完全解读完成吧。掌门急召所有长老和宗主，全部。 Ketua mengumpulkan para petinggi sekte. Dia mengumumkan bahwa kesempatan sekte untuk menjadi pendekar tingkat dewa telah tiba. Besok adalah hari terbaik untuk melakukan penyerangan. 明日就是最佳战机，事不宜迟，举派飞升，时机已至。明日就是战无不胜的吉时，还是要效仿太清师兄所为，只有战无不胜。三宗宗主听令，你率领4宗弟子，各100人。遵命。不可说的了，再见了啊！ King Yang pun menginfokan bahwa ketua akan melakukan penyerangan besok. Ji Ying ditekan oleh King Yang dan Tian Yu untuk mengatakan cara menghancurkan pedangnya. Dengan berat hati, akhirnya Ji Ying mengatakan hanya ada satu cara dari catatannya untuk menghancurkan pedang, yaitu dengan kekuatan Yin Yang Jiku yang berada dalam tubuh Tian Yu dari orang tuanya. 剑之法到底是什么？你说呀！时光在手界中湮灭，阴阳子雀之力。 已融入我的血脉之中，我与双剑同归于尽，去阻止人妖大战，能有我云天河一人之命。这个方法不行，不行，我们一起想办法。我不会害怕，一定不要让灵沙知道。 Meng Li menerima pesan dari Ji Ying bahwa King Hua akan melakukan penyerangan besok siang. Guisi meminta Meng Li untuk menyerang lebih dahulu. Namun Meng Li menolak, menunggu keputusan dari Tian Yu yang masih berlatih menyatukan busur ganda. 师叔用紫晶之力传来消息，平山日午时3刻攻入幻冥界。 我们就趁现在先杀入琼华。
我希望拖延到最后一刻，离誓死保卫族群，保卫家园，是我娘生前最信任的大将，不是为了复仇和战役，必须要做出迎战的准备。大哥。 Kini tibalah saatnya seluruh pendekar Qinghua berkumpul persiapan penyerangan yang dipimpin langsung oleh Xuan Xiao sebagai pendekar tertinggi. Ketua membagi tugasnya masing-masing dipimpin oleh ketua praksi. Dia juga menugaskan Su Yi untuk menjaga gerbang sekte. Tak lama mereka bertiga tiba di gerbang yang langsung dihadang oleh Su Yi. 竟然用高阶弟子对付自己人，战逆天，切不可再执迷不悟。他简直就是疯魔了。 结合，要伤了这些弟子的修功，要强行破阵。 Para pendekar sekte Huaming menunggu perintah dari Meng Li untuk melakukan penyerangan terlebih dahulu. Namun Meng Li akan menunggu hingga detik terakhir. Sementara Xuan Xiao dan ketua mulai mengaktifkan dua pedang pusakanya. 列阵。 Setelah menunggu lama tak ada kabar dari Ji Ying, Meng Li pun menurunkan perintah untuk segera persiapan penyerangan. Dan akhirnya pertempuran pun tak bisa dihindarkan lagi. Dua pedang pusaka pun telah menembus Huaming. 一刻以后，随我杀入琼华，集结幻明大军。威胁领命，悉众领命。陈岛誓保家园。 Mereka bertiga masih berada dalam formasi. Ji Ying memerintahkan untuk tidak melawannya karena akan melukai semua murid yang menyegal formasi. Namun tiba-tiba Xuan Ji dan Shao muncul membantu Ji Ying. Akhirnya mereka bertiga memasuki Qinghua. Namun mereka terkejut melihat Su Liang tewas dan Meng Li terluka. Dengan kondisi yang sangat lemah, Meng Li bangun kembali. Dan tiba-tiba... 我要誓死追随少主。大哥，就还是要与我为敌。 Melihat situasi yang semakin kacau dan korban semakin banyak berjatuhan, Tian Yu pun memberanikan diri untuk melawan Xuan Xiao. Saat pertempuran masih berlangsung, tiba-tiba bumi berguncang hebat. Dengan mengejutkan, ternyata istana Qinghua melayang menuju langit. Pertanda dua pedang pusaka berhasil menyerap kristal Huaming. Yang tak lama lagi, Xuan Xiao dan ketua akan menjadi pendekar tingkat dewa. Dan seluruh sekte Huaming akan tewas. 大功将至，胜一时。 Ping Yang yang sedang mengamankan para penduduk terkejut melihat istana Huaming menuju langit. Dia pun dengan segera pergi. Namun saat tiba, Qing Yang terlambat melihat sudah banyak korban berjatuhan. 琼华，人都想成仙。这个结果你是不是早就知道？是要跟我们一起飞升。 Para petinggi Qinghua akhirnya sadar setelah melihat banyak yang tewas. Ternyata semua ini ambisi keserakahan ketua dan Xuan Xiao yang ingin menjadi pendekar tingkat dewa. Kejadian 19 tahun yang lalu terulang kembali. Tak lama Qing Yang pun muncul dan murka, menyuruh Tian Yu untuk menghancurkan dua pedang pusaka yang akan dibantu dengan kekuatannya.
King yang terpental tak mampu melawan kekuatan dua pedang pusaka. Namun dengan mengejutkan, tiba-tiba Tianyu melayang tak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Tianyu terlihat kesakitan yang membuat ketua dan Xuan Xiao tersenyum meremehkannya. Yang ternyata kekuatan dua pedang sedang menyerap kekuatan Yin Yang Jiku dalam tubuhnya yang akan membuat Tianyu tewas. Sontak saja membuat Lingxa histeris. Semua tak kuasa menahan kesedihannya melihat Tianyu sudah tak bergerak lagi, termasuk Xuan Xiao sendiri karena Tianyu orang yang telah mengeluarkannya dari segel es. Kecuali ketua yang ternyata memiliki sifat kejam dan tak peduli dengan ribuan nyawa demi ambisinya. Dan tiba-tiba jiwa Tianyu melayang menuju kota Ming. Tak lama naga Xianju pun muncul. Naga Xianju terkejut ternyata kegigihan Tianyu untuk tidak menyerah mengalahkan takdirnya. Sang naga pun memberikan energi kepada Tianyu. Hingga kini kekuatan Tianyu meningkat pesat menjadi pendekar tak tertandingi. Kekuatan busur ganda telah menyatu dengan kekuatan yang tersimpan dalam tubuhnya, yaitu kekuatan Yin Yang Jiku. Tak lama sang naga pun pergi, dan akhirnya jiwa Tianyu pun kembali dengan kekuatan level tertinggi. Akhirnya Tianyu berhasil menghancurkan dua pedang pusaka yang membuat Xuan Xiao dan ketua terluka parah, dan dunia Huaming kini terselamatkan. Semua gembira, terutama Lingxa. Xuan Xiao terkejut melihat dua pedang pusaka telah hancur. Istana King Hua pun bergetar hebat yang tak lama lagi akan hancur. Dan tiba-tiba Xuan Xiao murka. Dengan mengejutkan, utusan Kaisar Langit muncul, menghukum Xuan Xiao karena dianggap telah melawan hukum langit. Semua tunduk kecuali Xuan Xiao yang masih berdiri tegak akan melawannya, tak peduli siapapun yang menghalanginya. Xuan Xiao, 读者沉沦地狱，甘愿受罚。天河，天河，天河，给玄霄一次改过自新的机会。天河恳请玄天神女。 Tak disangka utusan Kaisar mengabulkan permohonan Tianyu untuk memberi kesempatan bertobat kepada Xuan Xiao. Xuan Xiao pun terkejut ternyata Tianyu tulus menghormati dirinya. Namun tak lama akhirnya Xuan Xiao dan ketua pun tewas. Setelah semuanya berakhir, tak menyangka ternyata utusan langit akan menghancurkan bumi karena King Hua dianggap telah melanggar hukum langit. Dengan keberaniannya, Tianyu akan melawan hukum langit termasuk Kaisar Langit dan seluruh para dewa. Dia akan menyelamatkan seluruh umat manusia meski dengan nyawa taruhannya. Mengli membuka gerbang menuju tempat aman untuk menyelamatkan yang tersisa. Namun melihat kondisi Mengli yang sudah sangat lemah, King Yang memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan semua. Semua yang tersisa berhasil diselamatkan berada di sekte Huaming. Kini tugas Tianyu harus menghancurkan istana King Hua. Karena jika terbentur ke bumi, maka dunia akan terbelah. Tianyu mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melindungi umat manusia.
Singkat cerita, 100 tahun kemudian Sekte Qinghua telah dibangun kembali. Semua murid telah berganti dari generasi ke generasi, dan Ji Ying sebagai ketuanya. 今日是琼华重新创建100年。请掌门续剑。我能再问你一个问题吗？掌门，是不是总是一张冰块脸？ Begitu juga dengan Sekte Huaming telah bangkit kembali. Meng Li yang masih menjadi ketua sekte senang melihat kedamaian antara para murid Huaming dan Qinghua. Karena hari ini genap 100 tahun, Meng Li dan Ji Ying berencana akan menemui Tian Yu yang sedang berada di puncak Qingluan. Karena mereka berempat telah berjanji 100 tahun akan berkumpul kembali. Tian Yu menghabiskan masa hidupnya di puncak Qingluan bersama Lingsa. Namun sayang, kini Lingsa sudah tiada karena tak memiliki umur yang panjang. Tak lama, Meng Li dan Ji Ying pun tiba. Setelah sekian lama, akhirnya mereka berkumpul kembali, namun tanpa Lingsa. Mereka berdua sedih melihat Tian Yu yang tak lama lagi akan pergi untuk selamanya menyusul Lingsa. Tak lama, jiwa Lingsa pun muncul untuk menjemputnya. 天河，一直等你呢，走吧。 我不敢睁开眼，我只想这样沉溺。